kajiannya itu mengenai sejarah, pasti membutuhkan data primer. Data primer itu ya berarti bukti-bukti yang gunakan untuk memverifikasi dari tokoh yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Gitu. Jadi jangan di framing tuh tadi tuh siapa? Si Hakim, woi, Hakim, mana woi, Hakim, woi, cuk. Udah gitu aja itu ya. Gua ajak gelut lo. Gus Ajis. Gus. Siap. Apa? Saya mau nanya apa lagi nih? Bingung nih. Menurut Anda ini bakal nyampe mana, Gus? Bakal kemana nih menurut Anda nih, isu nasab ini? Arahnya itu ke mana ya? Maksudnya Bakal kemana kok nanya sama negara atau gimana? Nanya itu sama negara. Maksudnya gini, ini kan semakin lama semakin meruncing kan sepertinya ya, semakin meruncing. Bahkan ada beberapa yang sampai kepada persekusi lah, contohnya kepada Said Mudakori lah. Apakah dikarenakan tidak memiliki data tapi tetap ingin mempertahankan? Apakah para Balawi ini akan memulai sesuatu dengan cara lain gitu? Kan dijawab, Gus Ajis, ini bukan wilayahmu. Soalnya ring satu kan ini. Iya, itu mending wali tiktok gitu. Saya menjadi bingung. Bukan wilayah Gus Ajis. Beliau artis. Bingung saya jawab. Ini jangan karena sesuatu demi kepentingan suatu kelompok kecil mengorbankan sesuatu yang besar untuk umat. Karena membela nasabnya Ubaidillah sehingga tidak mempercayai eksistensi daripada Ka'bah sebagai peninggalan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu seperti yang disampaikan oleh Profesor Anhar Gonggong, jangan karena membela sosok seseorang habaib ingin supaya dianggap sebagai berjasa kepada bangsa ini sehingga merusak daripada sejarah itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Mantap itu. Jadi kan kesimpulannya itu dari siapa namanya para pembela Balawi. Dari kesimpulan dari para pembela Balawi itu bahwa mereka menuntut adanya tokoh yang menafikan Ubaidillah, sehingga meminta siapa ulama yang membatalkan Ubaidillah, sementara wujud keberadaannya Ubaidillah saja itu tidak bisa dibuktikan loh. Ini logika yang seperti apa yang kayak gitu tuh pola pikirnya kayak gitu. Nah, logikanya nggak main. Jangankan logika yang tinggi, logika dasar aja kan ya. Betul. Selain daripada Ka'bah, saya pernah mendengar pun, saya pernah diskusi pun bahwa Rumel Abbas pun menafikan daripada Bukhari Muslim saking membelanya nasab Balawi. Jadi kalau teori kayak Iman itu dipakai, maka seluruh kitab-kitab hadis termasuk Bukhari dan Muslim itu juga gugur karena sangat sulit ada kitab sejaman daripada naskah-naskah Imam Bukhari. Seperti itu yang saya tangkap, Gus. Pernah mendengar, Gus ya? Ya, padahal kalau untuk kitab-kitab nasab sendiri itu kan sudah kesepakatan ulama. Misalnya seperti Imam Nawawi yang mengatakan ketika membahas di arba'innya itu loh, fi waqad rawahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima alladzaini huma min as-sahih kutubil musannafah. Kemudian dalam kitab-kitab mustalah hadis itu banyak di mana mereka itu sepakat ijma, ya kalau bahasa bahwa saya Bukhari Muslim itu ya paling saya sedunia gitu. Kan bisa terverifikasi tuh kitab Sahih Bukhari dan Muslim sebagai hadis-hadisnya itu hadis-hadis yang paling sahih. Nah, kalau ini nasab yang paling sahih bisa diverifikasi.
Ya. Itu cuma klaim doang itu mah. Ya. Gus, saya mau nanya tentang Al-Jawhar Syafaf gimana Gus? Bisa nggak? Boleh nggak? Al-Jawhar Syafaf itu karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Saya memiliki pandangan yang berbeda dengan Kiai Haji Madudin. Kalau Kiai Haji Madudin itu menyatakan bahwa penulisnya itu adalah tokoh yang tidak dikenal. Tapi kalau kesimpulan saya itu Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu tokoh yang ada. Karena dalam kitabnya Al-Bardun Naim dan juga kitab-kitab yang lain itu menyebutkan tokoh tersebut. Ini dari keluarga internal sendiri ya dari Al-Khatib ya. Dan untuk angka kewafatannya itu tahun 855. Nah, untuk mengenai kitab Al-Jawhar Syafaf itu memang beliau ini bukan Ba'alawi. Nah, tetapi 90% isi atau konten dari kitab Al-Jawhar Syafaf itu dari Ba'alawi, sebagaimana dijelaskan dalam mukadimah kitab tersebut. Sehingga ketika Abdurrahman Al-Khatib ini menyebutkan beberapa biografi dari para tokoh-tokoh Ba'alawi dan leluhur-leluhurnya Ba'alawi, yaitu sama aja itu jeruk makan jeruk. Artinya datanya dari Ba'alawi sendiri, data internal. Mengkonon terlebih lagi komentar itu dari salah satu Ba'alawi juga, namanya Abdurrahman bin Mustafa atau Mustafa bin Abdurrahman Al-Atas itu, bahwa untuk kitab Burqatul Musyiqah atau Al-Jawhar Syafaf itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan sejarah. Kenapa? Karena dua kitab ini penuh dengan khurafat. Bagaimana bisa sebuah kitab-kitab khurafat itu menjadi data sejarah? Sementara yang namanya sejarah itu berdasarkan atas bukti-bukti. Nah, sehingga sudah gugur itu dua kitab itu, baik itu Al-Burqatul Musyiqah ataupun Al-Jawhar Syafaf sebagai kitab-kitab referensi dalam kesejarahan. Dan terlebih lagi itu komentar dari Alexander Knish dalam satu penelitiannya tentang sejarah Ba'alawi, bahwa kitab-kitab yang disusun oleh para Ba'alawi, sejarawan-sejarawan Ba'alawi, ataupun orang-orang yang muhibin dengan mereka atau pro Ba'alawi, itu semuanya menunjukkan bagaimana keluhuran dan ketinggian dari tokoh-tokoh leluhur Ba'alawi. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka itu mendapatkan as-sultah ar-ruhiyah. Apa itu ruhiyah? Otoritas keagamaan, otoritas kerohanian. Sehingga mereka itu di mata masyarakat menjadi orang-orang yang selalu diunggulkan dan tidak boleh ada orang yang menyamai mereka, apalagi mengunjungi mereka. Begitu. Gus, Ki Haji Imad di dalam tulisannya mengatakan bahwa pengarang kitab Al-Jawhar Syafaf Abdurrahman Al-Khatib itu meninggal pada tahun 724. Menurut Ki Haji Imad ya kan, Gus memiliki pandangan yang berbeda nih. Sedangkan dari Mas Umail sendiri mengatakan bahwa lahirnya pun tahun 812 atau berapa itu ya? Bagaimana itu Gus? Ya itu kalau nggak salah itu dari referensinya ya, dari Mu'jam Al-Arifin, kalau nggak dari Hadiyatul Arifin ya, Hadiyatul Arifin atau Al-Alam itu. Jadi memang ada kesalahan di sana dalam menyebutkan angka kewafatan, tahun kewafatan dari Abdul. Manuskrip itu ketika saya lihat bahwa kewafatannya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu ya memang tahun 855, dan di sana pun juga menyebutkan salah satu karyanya itu adalah Al-Jawhar Syafaf. Jadi saya juga pernah nonton di channelnya Santri Gunung ini, bahwa beliau kan di channel itu dijelaskan tentang membahas tentang Al-Jawhar Syafaf, di mana isi tentang Al-Jawhar Syafaf itu sangat detail tentang membahas Ba'alawi, bahkan sampai di Santri Gunung ini mempertanyakan dari mana sumber dari Al-Jawhar Syafaf ini mengetahui keberadaan Ba'alawi sampai sedetail ini, kan begitu? Ya. Menurut Anda sendiri, kan tadi Anda kan bilang bahwa 90% adalah dari Ba'alawi sendiri. Berarti apakah Al-Jawhar Syafaf ini tidak sepenuhnya ditulis oleh Abdurrahman Al-Khatib?
Ya, meskipun ditulis sepenuhnya oleh Abdurrahman Al-Khatib, karena narasumbernya itu 90% itu dari Ba'lawi. Udah, selesai. Jadi semuanya itu ya sumbernya dari Ba'lawi itu sendiri. Sebentar. Ya. Sebentar. Abdurrahman Al-Khatib menurut Anda kan wafat tahun 855 kan ya? Ya. Sedangkan penulis dari Al-Yasakron itu menulis kitabnya tahun berapa ya kira-kira ya? Itu diprediksikan oleh seorang sejarawan Hadramut yang namanya Yaslan Abdul Nur, itu sekitar selesai tahun 849. Berarti beda 6 tahun, seperkiraan beda 6 tahun dengan selesainya kitab tersebut. Kalau untuk Al-Jawhar Syafaf itu sepertinya lebih awal. Kalau anda berkeyakinan seperti itu, kalau misalkan sepenuhnya ditulis oleh Abdurrahman Al-Khatib ini, berarti Abdurrahman Al-Khatib ini menemukan sumber lain selain dari kitab karangan Al-Yasakron. Enggak, tetap karena itu dari internal mereka. Nah, kemudian ada muskil juga, ada keiskalan juga dari kitab Al-Jawhar Syafaf itu. Dan ini sama komentar dari Mustafa bin Abdurrahman Al-Attas itu ya. Bahwa untuk kisah-kisah yang disampaikan misalkan ketika menyebutkan Muqaddam, nah ini tidak disebutkan mana itu. Ya artinya dari beberapa tokoh-tokoh yang dikutip oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu kan di generasinya Abdurrahman atau anak-anak yang diantaranya itu Ibrahim dan ada Alwi dan seterusnya. Nah, saja ketika menceritakan, meriwayatkan kekisahan, kesejarahan dari Fakih Muqaddam misalkan, kemudian Ahmad Al-Muhajir ataupun yang lain di masa-masa yang sebelumnya, itu sama sekali tidak memiliki sanad. Iya, itu pun terputus. Dalam ilmu sejarah, ya tadi dia tidak mendatangkan bukti apapun mengenai kebenaran dari tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Atau Ahmad bin Isa atau Alwi atau Fakih Muqaddam, Muhammad Sayyidullah dan lain sebagainya, itu nggak ada bukti sama sekali. Nah, riwayatannya itu terputus. Gus, ini sebentar Bang Al-Jasa. Tadi dia itu sebetulnya bawa argumentasi Asakron dari mana, jadi dia lebih ke dalil Simai, Gus, yang tidak tertulis dari kakeknya. Kapan dalil Simai itu yang tertulis itu bisa digunakan? Kalau memang nggak punya data atau dari Simai misalkan, setidaknya kan dia menyebutkan saya mendengar kisahnya atau saya mendapatkan kisahnya atau riwayatnya Ubaidillah itu dari bapak saya Abu Bakar, dari bapaknya Abdurrahman As-Segaf, dari bapaknya Muhammad Maulana Dawila, dari bapaknya gitu terus sampai kepada Ubaidillah. Harusnya kan seperti itu. Cuman di sana kan nggak ada menyebutkan sama sekali. Ke As-Suluk baliknya ya. Bahkan kembalinya ke As-Suluk. Menyimpulkan. Kembalinya kepada As-Suluk. Terus dalam menyebutkan referensi-referensi itu pun sama. Misalkan ketika menyebutkan biografinya Ubaidillah tadi yang saya sampaikan di awal. Tidur. Bentar Kiai. Tidur kamu jadi santriku, jangan terlalu banyak begadang, jangan banyak rocos, nanti amunisinya keluar semua. Tidur loh. Apain? Cukup. Saya jadi nggak ngantuk gara-gara di framing. Udah di roster balik itu kok ngapain sih ngototan banget kayak bosnya? Kamu perempuan. Kalau orang bisa tek mulutnya udah. Ngapain? Nggak usah ngurusin host sama logika, nggak penting logika dasar, nggak penting, biarin. Ini mau nanya ini nggak bawa TikTok nggak bisa tidur ya. Ini bawa TikTok. Mas Sumail Abbas itu mengatakan bahwa bila Al-Jawhar Syafaf ini diterima, semua bukti keberadaan Ubaidillah sebelum Al-Yasakron itu ditemukan artinya Pak. Sedangkan saya ingin saja biar lambat, jangan cepat-cepat ejakulasi dini kok. Episodenya masih lah masa kalah sama drama Korea. Logika dasar ini sebenarnya sederhana begini. Saya lebih sepakat argumentasi Pamungkas daripada Gus Aziz
Percuma ada kitab sejaman kalau hasil tes DNA plat G, karena bagaimanapun kitab sejaman surah Istiqado ada, tetap tertolak kalau hasil tes DNA-nya tidak cocok dengan Nabi. Itu mantap, itu udah selesai. Ngapain itu kalau turun ngapain? Apapun yang disampaikan khusus direkam. Oh ini dunia TikTok loh, jahat banget permainan mereka itu. Lah iya makanya Kiai saya itu minta ke siapa namanya Faku Rokobah untuk merekam supaya saya kira jangan keseringan naik, ngapain? Apalagi pertanyaan logika dasar yang nggak berdasar, ngapain? Nggak perlu itu. Pak, ini saya ada dasarnya nih Pak, sering dibaca tulisan Kaji Imad ini di apa nih, di mana ya? Di Banten ini, di Banten ini. Kamu itu Jadi Gus Ajis, saya kasih password masuk YouTube saya, nanti download sendiri aja ya. di link aja. Nggak bisa, itu privat pribadi, itu nggak bisa, harus sendiri. Non publik. Ya kalau mau berdua telepon, ngapain sih di room TikTok ih? Oh iya. Ayo dengar. Pak Wali, saya ini pada pinter-pinter tapi keblingir amunisi dikeluarin. iya, saya paham. Tunggu Korea aja kemarin tak marah-marahin loh, jangan dikeluarin amunisi semuanya. Ngapain? Saya paham. Ini ada Habib lagi nih, siap untuk dijawab. Yang belum makan siang ada nggak? Padahal itu udah saya sampaikan loh Yai. Di live saya itu seringkali itu kalau nyimak ya jadi pinter itu. Ya makanya ketika sampean menginginkan orang lain nyimak, nggak usah terlalu merespon secara detail pertanyaan dari siapapun, dari Mas Logika Dasar yang pagi ini tidak mendasar gitu loh. Loh biar dia pinter Yai, gimana? Nggak perlu pinter. Tapi Bang, pernah dengar nggak Bakti Mukoda mengatakan Pagar Indonesia marah sama saya nanti kalau ketemu kan kita saling pukul-pukulan biar aja. ada info baru bahwa Bakti Mukoda pernah mengatakan ana Allah, saya Allah. Bakti Mukoda kita jawab resapan laisa lihajatu bi Muhammad, katanya saya tidak butuh Muhammad. Di kitab Jauhar Sapap yang tadi disebut-sebutkan itu ajaran sesat ini gimana Pak? Itu pengarang Marot Al-Mankholi, pengarang kitab yang menceritakan tentang Fakil Muqaddam itu adalah memiliki penyakit halu. Malaysia. Wali TikTok gimana ini? Ajaran sesat kok dibiarkan berkeliaran di Indonesia ini, gimana ini bangsa Indonesia ini mau dijadikan apa? Ya karena orang-orang Indonesia terutama para jongo suka mengikuti ajaran yang kayak tadi, biarin aja. Bakti Mukoda itu mengatakan Allah, saya Allah, katanya. Itu ada terwujud biasa itu di kalangan ini ahli sufi. Iya. Sufi itu ada yang mengartikan susah pikir. Buat framing lumayan, gak apa-apa. Anak buah itu udah jadi. Bapak Wali TikTok, Gus Ajis, saya paham kenapa Gus Ajis. Gini, Bapak Wali TikTok, Gus Ajis, saya paham kenapa Gus Ajis sebaiknya tidak banyak merespon dikarenakan takutnya argumen Gus Ajis menjadi sebuah bahan untuk dicari perbandingan nantinya atau menjadi dalil membantah gitu ya. Begini, Bang Logika Dasar, alhamdulillah insya Allah Gus Ajis sekarang itu go to TikTok. Jadi jangan di Fakuro Koba emangnya Gus Ajis kok awakmu. Gembel macam-macam. Nggak ada dari Balawi. Macam-macam gue, Paku. Hore-hore aja, jangan keluarin amunisi lah. Iya, ngapain tuh ngikutin lambenya Paku yang nggak berdasar. Sekolah lu, bibirmu sekolahin, bibir lu Paku. Saya aja kaget Gus Ajis juga ada di TikTok, saya kaget coba saya jangan. Saya juga kaget. Nah, insya Allah nanti ke depan Gus Ajis mau buka room juga, itulah yang boleh. Jangan.
beliau itu justru mungkin naik ke room yang sekiranya menguatkan gitu loh, seandainya dengerin loh, kita itu komplit, ada tukang sapu, ada tukang pukul, gampang kalau sudah diargumentasi. Lu apa lu ngomong apa lu pakai sop. Ya, bila seperti Pak Hakim tadi yang dimana ngeyel dan ngeyel kayak Rizky yang enggak, bukan begitu. Takutnya seperti tadi ada Bapak Hakim yang ngeyel di mana Gus Ajis Jajuli dibawa muter-muter. Takutnya pada saat nanti direkam dan di framing bahwa Gus Ajis Jajuli sendiri tidak bisa